Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiani. Di sini saya satu kelompok sama Windy Amanda. Tapi terlebih dahulu saya dulu yang akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Perencanaan Pembelajaran IPA, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran IPA. Hakikat pembelajaran IPA itu terbagi menjadi 3, yaitu ada hakikat IPA, konsep dan prinsip IPA, dan hakikat pembelajaran IPA. Baik, yang pertama yaitu hakikat IPA. Hakikat IPA berasal dari kata science, istilah yang mengacu pada masalah-masalah kealaman atau nature. Secara sederhana, sains didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala atau gejala-gejala alam. Terus berikutnya juga sains juga merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan pengetahuan dan teori-teori yang merupakan produk dari proses ilmiah. Pengetahuan alam sudah jelas artinya adalah pengetahuan tentang semesta, dengan pengetahuan tentang alam semesta dan dengan segala isinya. Adapun pengetahuan yang terdiri dari segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, secara singkat, IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya. Selanjutnya yaitu konsep dasar dan prinsip IPA. Sebenarnya sains bukan hanya sebuah produk, melainkan juga sebagai proses yang menghubungkan sistem, metode, atau proses pengamatan, pemahaman dan penjelasan tentang alam, seperti yang ditulis dalam salah satu situs internet yang menyatakan bahwa sains merupakan suatu sistem yang paling berhubungan dengan metode-metode atau proses-proses yang digunakan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan alam semesta. Di sini ada kata Karin dan Sun menyebutkan bahwa unsur-unsur sains terdiri dari 3 macam, yaitu proses, produk, dan sikap. Yang pertama yaitu proses atau metode yang meliputi pengamatan, membuat hipotesis, merancang dan melakukan percobaan, pengukuran, dan proses-proses pemahaman kealaman lainnya. Yang kedua yaitu produk. Produk meliputi prinsip-prinsip, hukum-hukum, teori-teori, kaidah-kaidah, postulat-postulat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sikap, misalnya mempercayai, menghargai, menanggapi, menerima, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu hakikat pembelajaran IPA. Hakikat pembelajaran IPA ini ada terbagi berbagai macam. Yang pertama yaitu belajar mengajar IPA. Belajar mengajar IPA ini adalah model belajar yang cocok untuk anak Indonesia, adalah belajar melalui pengalaman berlangsung atau learning by doing. Model belajar ini memperkuat daya ingat anak dan biayanya sangat murah sebab menggunakan alat-alat dan media belajar yang ada di lingkungan anak itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu IPA untuk sekolah dasar. IPA sebagai ilmu disiplin dan penerapannya dalam masyarakat membuat pendidikan IPA menjadi penting karena tetapi IPA juga susah kalau menurut anak-anak tingkat SD ataupun SMP. Selanjutnya yang ketiga itu tujuan kurikuler pembelajaran IPA. Di sini ada berbagai alasan yang menyebabkan mata pelajaran IPA dimasukkan di dalam satu kurikulum sekolah, yaitu yang pertama bahwa IPA berfaedah bagi suatu bangsa. Yang kedua, bila diajarkan IPA menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang melatih mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, belajar IPA diajarkan oleh percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan atau belakang. Yang keempat, mata pelajaran IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan, yaitu dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Baik yang kedua,
yaitu eh, pelaksanaan pembelajaran IPA. Pelaksanaan pembelajaran IPA terbagi menjadi 4, yaitu kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir atau penutup, yang terakhir penilaian. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan awal atau pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan peserta didik pada setiap kali pelaksanaan pelajaran terpadu. Fungsinya untuk menciptakan suatu awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Langkah-langkah dalam kegiatan pendahuluan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu menarik perhatian peserta didik untuk menumbuhkan kesiapan belajar. Yang kedua, motivasi peserta didik, membangkitkan semangat dan minat peserta didik untuk siap menerima pelajaran. Yang ketiga, memberikan acuan topik yang akan dibahas. Yang keempat, mengaitkan topik yang akan dipelajari dengan topik yang telah dipelajari, yang dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang topik yang sudah dipelajari sebelumnya dan memberikan komentar atas jawaban peserta didik. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran terpadu yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik. Kegiatan inti pembelajaran terpadu bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang paling awal, yaitu guru memberitahukan tujuan dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik beserta garis besar materi yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu alternatif kegiatan belajar yang akan dialami peserta didik. Guru menyampaikan kepada peserta didik kegiatan belajar yang harus ditempuh peserta didik dalam mempelajari tema dan topik yang telah ditentukan. Berikutnya yang ketiga, kegiatan akhir penutup. Secara umum, kegiatan penutup ini terdiri dari hal-hal ada 4. Yang pertama yaitu mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Yang kedua, melaksanakan tindak lanjut pembelajaran dengan pemberian tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Menjelaskan kembali bahan yang sudah diajarkan, membaca materi pelajaran tertentu, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Yang ketiga yaitu mengemukakan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir itu memberikan evaluasi lisan dan tertulis. Yang keempat yaitu penilaian, atau yang terakhir ini penilaian. Model penilaian yang dikembangkan mencakup prosedur yang digunakan, jenis dan produk penilaian, serta alat evaluasi yang digunakan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Objek penilaian mencakup penilaian terhadap proses dan hasil proses belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat diukur melalui sejumlah hasil belajar yang indikatornya dapat diukur dan diamati. Penilaian dan proses hasil belajar saling berkaitan satu dengan yang lainnya karena hasil belajar merupakan akibat dari proses belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy Amanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Herliani tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran IPA. Yang pertama ada tujuan pembelajaran IPA. Dalam ke-13 tercantum bahwa tujuan mata pelajaran IPA yaitu memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. Yang ketiga, mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. Yang keempat, bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri. Yang kelima, mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga mempunyai kesadaran dan kegunaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian, pengertian evaluasi pembelajaran IPA. Aspek yang harus dikembangkan dalam proses belajar mengajar IPA sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan IPA meliputi ketiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, ketiga ranah tersebut dikembangkan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana ketiga ranah telah dikuasai oleh peserta didik. Guru harus mengukurnya dan menentukan hasil pengukurannya. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah evaluasi pembelajaran. Kompetensi ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi pembelajaran bermaksud di dalamnya melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Kemudian alat evaluasi pembelajaran IPA. Untuk menentukan keberhasilan suatu proses memerlukan alat ukur. Seharusnya alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang baku agar hasil pengukurannya dapat dipercayai. Namun, karena alat ukur yang baku tersebut belum banyak dikembangkan di Indonesia, maka guru yang berpengalaman dalam mengajar diharapkan dapat membuat alat ukur pengganti yang baku. Alat evaluasi proses pembelajaran IPA yang diperlukan ada tiga, yaitu evaluasi untuk mengukur kognitif. Yang kedua, alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani. Kemudian yang ketiga, alat untuk mengukur kemampuan keterampilan. Kita lanjut. Cara menyusun alat evaluasi pembelajaran IPA. Telah diuraikan bahwa untuk menilai proses pembelajaran yang berkenaan dengan ranah kognitif digunakan alat ukur berbentuk tes objektif dan atau tes bentuk uraian objektif. Yang menjadi masalah adalah bagaimana membuktikannya bahwa kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif di atas ada peningkatannya. Di bawah ini akan diberi beberapa contoh upaya pengukuran yang menunjukkan bahwa dengan pembelajaran tersebut telah terjadi perubahan. Ranah kognitif. Gas yang paling banyak volumenya di udara adalah hidrogen, helium, oksigen, dan nitrogen. Kemudian ranah psikomotor. Memilih alat dan bahan yang diperlukan seperti memilih lilin yang cocok untuk ditutup dengan gelas, memilih bejana, tempat air, memilih tempat tumpuan untuk gelas yang ditelungkupkan, memiliki tempat lilin yang harus terapung di atas air. Cara menyalakan lilin, cara meletakkan batang penyangga gelas, cara menuangkan air ke dalam bejana, cara menelungkupkan gelas kosong di atas lilin, cara memberikan tanda permukaan air pada gelas sebelum dan sesudah percobaan, membersihkan kembali alat dan bahan yang digunakan, dan menyimpan kembali alat bahan yang digunakan. Kemudian ranah afektif ada tidak memaksakan kehendak sendiri, mau menerima pendapat orang lain, tidak mudah tersinggung. Kemudian lanjut, evaluasi hasil belajar IPA. Pengukuran kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran meliputi kemampuan berpikir atau kognitif, kemampuan keterampilan psikomotor, dan kualitas kepribadian atau afektif. Nah, untuk mengukur kemampuan tersebut diperlukan alat ukur atau tes yang dapat dipercayai, yaitu memiliki validitas atau ketetapan kesahihan yang tinggi, kemudian keseimbangan sesuai dengan materi yang dipelajari, daya pembeda yang minimal cukup, kemudian objektivitasnya tinggi, dan reliabilitas atau ketetapan yang tinggi. Penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa merupakan salah satu cara untuk mengetahui jauh tujuan pembelajaran dapat tercapai. Aspek terpenting yang berkaitan dengan teknik pembelajaran IPA adalah sistem evaluasi yang digunakan.
Sistem evaluasi yang ada sekarang perlu dikembangkan sesuai dengan teknik pembelajaran yang selaras dengan tujuan pendidikan IPA itu sendiri. Dalam penilaian hasil belajar, terdapat beberapa istilah yaitu evaluasi, pengukuran, tes, dan asesmen. Tes dapat diidentifikasikan sebagai suatu pernyataan atau tugas untuk seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Guru sebagai pemegang otoritas, guru secara langsung melakukan penilaian untuk mengukur apa yang telah dipelajari siswa dan apa yang dirasakan siswa. Guru adalah pengendali sistem penilaian yang dapat menentukan keefektifan sekolah. Siswa sebagai pemegang kunci, siswa adalah pengguna yang utama hasil penilaian. Siswa menggunakan hasil penilaian guru mereka untuk menyusun harapan-harapan diri mereka. Mereka menaksir kemungkinan sukses berdasarkan pada penilaian sebelumnya. Nah, kemudian hasil belajar siswa pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.